Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Ibu Ira Selda Fitri SIP MPA, Bapak Ibu Tim Layanan Mutu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Pokja IKM dan Pokja PPM yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Satgas Akselerasi IKM dan PPM yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan agenda kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahwa kita akan melaksanakan evaluasi dan refleksi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadi lebih baik. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para Bapak serta Ibu anggota Pokja IKM dan PPM serta Satgas Akselerasi IKM PPM yang saya hormati, bahwa sesuai dengan agenda kita, tentunya pada malam hari ini kita telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam beberapa hari yang lalu, yakni melaksanakan pendampingan perkara kita atau Bapak dan Ibu guru di sekolah berkaitan dengan akselerasi IKM dan PPM. Tentunya setelah kita melaksanakan kegiatan pendampingan, kita ingin mengetahui bagaimana hasil yang telah kita laksanakan. Maka pada malam hari ini akan melaksanakan evaluasi dan refleksi. Namun sebelum kita melaksanakan evaluasi dan refleksi, tentunya ada pengarahan dari Ibu Sekretaris Dinas. Kepada Ibu Sekretaris Dinas dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Kabid Digdas, Pak Usni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabid, kemudian Bapak Ibu yang tergabung ya dalam Pokja PMM, IKM serta Satgas PMM yang tergabung dalam 9 kecamatan yang saya hormati pada malam hari ini. Tergabung di Jimmy yang memang sudah di dengar Bu. Ya, halo, bisa diterima suaranya? Iya Bu, udah Bu. Nah, ini udah bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadiran kita di ruang virtual ini. Kami mohon maaf karena memang mengganggu lah ya. Harusnya malam minggu mungkin ada beberapa rekan-rekan lainnya yang mungkin beraktivitas dengan keluarga, tapi kami mohon meminta waktu ya, meluangkan waktu ya paling tidak lebih dari 1 jam untuk berbicara secara daring seperti itu. Kemudian alhamdulillah jaringan malam ini mungkin ada beberapa yang trouble sebentar-sebentar, tapi ini sudah baik ya, cukup hening dan tidak begitu berisik ya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan virtual ini dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang IKM ini ya memang sebuah solusi ya dalam pembelajaran. Memang kita belum bisa merasakan secara maksimal efek dari pembelajaran secara dengan melalui kurikulum Merdeka, tetapi next ke depan lambat laun kita akan mendapati apa sebenarnya manfaat dari IKM ini. Nah, kami tentunya juga sekali lagi apresiasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu Satgas yang sudah luar biasa. Ada yang memang demam ya, seperti beberapa orang yang kami terima laporannya, mungkin salah satunya ada Pak Amin ya,
yang kurang enak badan saat pelaksanaan di 3 hari berturut-turut untuk PMM ini. Namun berkat niat, kemudian usaha, kemudian dedikasi yang tinggi yang Bapak Ibu berikan, ini sungguh sangat luar biasa bagi kami. Nah, malam hari ini tentunya secara teknis ini rapat yang menjadi moderator ya Pak Kabid sendiri. Namun hal-hal yang perlu disampaikan adalah pertama laporan dari masing-masing gugus atau minimal kita per kecamatan nanti Pak Kabid di rolling saja dari 9 kecamatan. Hal-hal apa saja menjadi laporan? Yang pertama adalah memastikan bahwa satuan sekolah ini sudah memilih IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, apakah itu mandiri belajar, mandiri berubah, atau saya rasa mandiri berbagi belum ada ya, kecuali untuk sekolah penggerak. Kemudian menyampaikan secara lisan ya progres penyelesaian topik yang sudah kita sepakati, yaitu topik 1 sampai dengan topik 7. Namun tidak tertutup kemungkinan juga ini sangat so blessing ya ketika ada lebih dari 7 topik yang sudah dikerjakan oleh guru-guru baik itu dari guru PAUD, SD maupun SMP. Nah, untuk penyaringan data ini secara lisan pemantauannya, tetapi nanti kami akan menyurati juga ke satuan sekolah itu bahwa mendata secara per sekolahnya guru-guru yang memang sudah melakukan penyelesaian topik secara manual. Itu. Jadi data yang kami terima dari Bapak Ibu Satgas PMM, IKM dan Satgas Akselerasi juga kami saringan data yang kedua kami terima juga dari satuan sekolah. Nah, kemudian ada hal-hal terkait tentang permasalahan akun belajar ID. Nah, ini kami perlu mengetahui karena ada 2 sekolah memang yang bermasalah tidak bisa login ke PMM dan itu sudah terselesaikan sih sebenarnya oleh kokapten kita. Namun sampai sekarang belum ada laporan apakah sudah login atau belum. Kemudian Bapak Ibu sekalian bahwa memang pengantaran ya menyampaikan untuk sebagai syarat 7 topik ini untuk SKP kita memang diberi waktu sampai hari Kamis. Nah, ada beberapa kecamatan yang memang menyampaikan secara japri bahwa 3 hari itu belum cukup gitu ya untuk menyelesaikan 7 topik wajibnya 7 topik untuk kurikulum merdeka ini. Nah, kami di sini ingin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu Satgas ya khususnya kami persilakan kita masih ada waktu sampai hari Kamis ya sampai hari Kamis untuk menyelesaikan topik-topik tersebut. Memang secara seremonialnya kita memang memberlakukan 3 hari ini secara serentak. Namun ketika di lapangan bisa ditambahkan waktu ya kami menyiapkan waktu sampai hari Kamis depan ya untuk disampaikan ke dinas. Nah, format screenshot-nya seperti apa? Nah, format screenshot-nya bisa dimaksimalkan 1 lembar tidak harus 1 screenshot. Bapak Ibu kita bisa manfaatkan kertas ya dengan sebaik mungkin ya minimal 1 paper itu bisa diberikan beberapa capture foto 3 atau 4 yang memang itu bisa terlihat oleh pihak dinas sebelum menandatangani SKP ini. Nah, kami belum tahu apakah jenjang PAUD bisa bersama saat di lapangan kemarin gitu ya 3 hari ini karena memang terus terang untuk jenjang PAUD ini memang baru sekali untuk mempelajari ya mendalami terhadap implementasi kurikulum merdeka ini. Namun karena kita merupakan wilayah kabupaten ya kewenangannya mulai dari PAUD, SD dan SMP. Jadi tentunya gerak bersama-sama terhadap percepatan untuk IKM ini juga harus kita berlakukan untuk semua. Nah, mohon yang di PAUD mungkin nanti bisa bergabung ya. Kalau belum bergabung disampaikan bagi yang mengenal Ibu yang dari PAUD ya, beberapa satgas yang dari PAUD. Iya, Ibu Tirta ya. Oke, Ibu nanti kami beri waktu
untuk menyampaikan laporan terhadap penyelesaian topik khusus untuk guru PAUD se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, itu saja pengantar dari saya. Kami persilakan Pak Kabid untuk mendata dan mempersilakan perwakilan ataupun kesemua diperbolehkan ruangan ini untuk menyampaikan laporan secara lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Dinas yang telah memberikan sambutannya terkait dengan evaluasi dan refleksi pelaksanaan pendampingan akselerasi IKN dan PMM. Tentunya dalam kesempatan ini saya yang menjadi moderator menginginkan laporan-laporan dari setiap kecamatan kepada Ibu semuanya. Namun untuk melaporkan ini terserah pada siapa saja, bukan berarti ditunjuk satu orang, tapi barangkali ada kekurangan dan kelebihan yang perlu ditambah dan dikurangkan seperti itu. Jadi barangkali Bapak Ibu, tadi Bu Lucy kalau ada salah dari saya ya. Ada resign atau ada yang mau ditanyakan Ibu Lucy? Silakan Bu Lucy, tadi ada resign tadi ya, silakan. Pak Muhammad Amin ya, Muhammad Amin yang resign ya? Ya, saya silakan, resign juga Pak, karena saya mungkin harus ngambil waktu duluan karena nanti sekitar jam 9 kurang saya harus ke Bengkalis karena bawa anak liga pelajar ke Duri. Oh iya ya. Pak, Oke, silakan, Pak Amin. baik, izin, oke. Asap ya, as soon as possible, makin cepat makin bagus. Jadi gini, untuk laporan dari Kecamatan Tasik Putri Puyuh, izin saya juga kalau bisa saya share boleh saya share. Tunggu dulu. Bentar. Sambil saya share, saya juga akan melaporkan bersama Ibu Martina. Saya berdua dengan Ibu Martina. Jadi progresnya seperti ini. Sudah terlihat? Belum, Pak Amin. Oke, Oke, baik. Untuk rekapitulasi progres PMM tingkat SD sekecamatan Tasik Putri Puyuh per tanggal 3 Maret tahun 2023, saya dengan Ibu Martina dari Mengkopot. Di sini jumlah sekolah yang kami apakan untuk sekolah SD adalah 20 sekolah dan termasuk satu sekolah TK PAUD yaitu TK Negeri Mengkirau. Di sini saya sudah melakukan kami bagi dua di rayon 1 rayon 1 Ibu Martina dan rayon 2 saya. Untuk progresnya adalah dari jumlah seluruh guru tingkat SD 163 orang itu yang mendapatkan sertifikat 1 sampai 6 sertifikat ada 43%, sertifikatnya 1 sampai 3 sertifikat 5,5%, sertifikat 1 sampai 2 sertifikat 6,7%, yang hanya mendapatkan 1 sertifikat baru ada 14,1%, untuk 0 sertifikat dalam masa validasi itu 28,8%, dan on progress kerja udah masuk semuanya, tinggal aksi nyata itu 33,7%. Sementara untuk angka-angka realnya itu dari 163 guru-guru tersebut, saya akan minta waktu sebentar sekitar 2 menit. Yang pertama adalah untuk guru-guru yang 1-7% itu ada 1 orang, 1-6% itu ada 7 orang, 1-5 sertifikat itu 4 orang, 1-4 itu ada 6 orang, 1-3 itu ada 9 orang, 1-2 itu ada 11 orang. 1 sertifikat ada 23 orang, on progress itu ada 50 orang, dan 0 sertifikat tinggal menunggu masa validasi itu 47 orang. Jadi semua jumlahnya ada 163 orang, termasuk sekolah swasta tentunya. Oke, saya stop dulu. Yang tadi 163 orang itu Pak Kusni dan Ibu Ira.
udah Amin bikin untuk satu survei kepuasan dari kami pendamping. Nanti akan kami share secara pribadi dengan Bapak berapa jumlahnya yang ikut. Lepas itu yang kedua, kami juga mendapat telepon dari salah satu pengurus TK PAUD. Mereka minta waktu untuk kami berdua untuk pendampingan di hari Senin, Selasa, dan Rabu besok, Ibu. Jadi I'm very proud dan saya sangat welcome karena bisa berbagi ilmu dengan mereka. Itu nanti kita akan lakukan di hari Senin, Selasa, Rabu di pukul 2 sampai dengan pukul 4. Jadi pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan ke mereka adalah apakah mereka udah punya belajar ID akunnya. Kalau udah ada berarti mau tidak mau dan harus, karena TK PAUD kan pondasi 1 sampai 2 untuk fasenya. Jadi Bu, demikian yang dapat saya laporkan. Mereka akan janji semuanya ke saya dan Ibu Martina itu per hari Senin besok semuanya harus sudah selesai. Walaupun tadi Ibu kan udah ngasih waktu di hari Kamis, tapi saya tetap off the record karena kalau itu saya kasih ketahu ke mereka, mereka pasti akan wasting time, buang-buang waktu untuk menyelesaikan di hari Senin. Dan kami secara pribadi, untuk saya dan Ibu Martina, kami memberikan reward untuk SD 1 bandul dan SD 14 bandul. Di mana mereka rata-rata mereka itu udah dapat 5 sertifikat dan ada yang 6. Jadi kami kasih reward ke mereka nggak perlu, ini off the record aja ya, mereka nggak perlu nanti bayar untuk uang minyak kami. Mereka kan ada ngasih uang minyak, tapi kami nggak mau ngambil, saya balikan ke mereka lagi. Dan itu kami juga udah janjian dengan Bu Martina. Jadi sejauh ini itu progres untuk kami. Nanti juga untuk tabel tadi juga saya akan kasih pribadi ke Ibu Ira dan Ibu dengan Pak Kusni, jadi bisa nanti untuk dibaca-baca. Dan untuk kendala kami untuk refleksi kami, mungkin Amin dan Ibu Martina kan both not a perfect person, pasti ada kami sisi-sisi kami yang lain. Mereka cuma ngejelasin, Pak Amin kalau ngejelasin jangan terlalu cepat. Lepas itu yang kedua, untuk Amin rayon yang kedua, Amin itu kan fokusnya di Dedap. Di Dedap itu agak sedikit poor untuk signalnya. Waktu itu Amin ajak ke Bandul yang lebih bagus, mereka kayaknya yang jauh dari Tanjung Padang agak keberatan. Jadi Amin bela-belain ke sana. Memang hari pertama, kedua, ketiga kita hujan dan hujan. Hujan dan hujan, tapi nggak apa-apa. Semuanya terbalaskan dengan kurva yang bagus dan progres yang bagus dari mereka. Cuman kuncinya kemarin itu terakhir untuk sekolah swasta WJS, swasta WJS, mereka ada mindset yang mengatakan bahwasanya sekolah swasta itu nggak wajib atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Cuman saya udah bilang kemarin, saya udah ketemu dengan kepala sekolah ibu yang di Selat Panjang dan mereka juga udah ngerikan semuanya. Oh iya Pak Amin, jadi mereka kayak perlu treatment sendiri dan mereka mau datang ke rumah untuk besok hari Minggu. Jadi itu seputar maksudnya untuk progres kami yang di Tasik Putri Puyuh bersama Ibu Martina. Terima kasih Bu Martina juga sudah banyak membantu kami, walaupun saya tadi telepon dengan dia 1000 kali, saya telepon dengan dia nggak diangkat-angkat. Jadi saya agak emosi dengan Ibu Martina hari ini. Jadi maaf ya Bapak. Ya, Ibu Martina, nanti kita siap lagi untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk kita mendampingi TK PAUD yang udah saya apakan tuh sekitar ada 21 atau berapa gitu deh. Pokoknya kayak gitu. Nanti kita posisi di mana nanti tinggal kami janjian dengan Ibu Martina. Demikian Ibu Ira dan Pak Kusni. Terima kasih banyak atas waktunya dan doakan saya juga mau berangkat ke Siak malam ini untuk pendampingan anak Liga Pelajar futsal di Duri. Mudah-mudahan anak selamat, semuanya kami juga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan juga Ibu Martina ya. Dan Pak Amin telah melaporkan atau memberikan laporan yang cukup padat ya, semuanya pun sakit-sakit kan sekarang sudah lebih membaik dan lagi malamnya harus pergi. Kami hanya bisa doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya amin ya Allah, amin. Selanjutnya barangkali dari kecamatan yang lain, tadi dari Tasik Putri Puyuh diwakilkan oleh Pak Amin.
Saya tidak bacakan satu-satu, tapi siapa yang mau duluan? Dipersilakan Bapak Ibu. Tebing tinggi Pak Pitel ada? Pak Pitel kayak bergabung tadi, atau Bu Siti? Iya Pak, kami kan untuk tebing tinggi SD itu karena sekolahnya banyak bagi 3 gugus, jadi saya laporkan yang gugus 2 dari saya, boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Oke Pak. Jadi ini hanya laporan di sini, nanti tetap di-share aja ke saya dan Bu Ira nanti Bu ya. Iya Pak, nanti Hasilnya laporannya kami udah buatkan bentuk PDF-nya juga untuk dikirim ke dinas itu Pak. Kan Oke. rencananya mau dijadikan satu sama gugus lainnya. Baik Pak, untuk gugus 2 itu kami terdiri dari 11 sekolah. Dari 11 sekolah itu 4 sekolah swasta, 7 sekolah negeri. Lalu jumlah gurunya itu setelah saya rekap 117 guru. Yang mendekati masa pensiun dari 117 guru itu ada 6 orang. Jadi yang 6 orang ini tidak mengisi Pak karena mereka pensiun di bulan April. Kemudian dari setiap sekolah sudah saya data, dari 11 sekolah itu 10 sekolah IKM-nya mandiri berubah, dan 1 sekolah untuk SD 3 itu dia otomatis mandiri berbagi karena mereka sudah lulus guru sekolah penggerak Pak, walaupun belum memulai pendidikan. Kemudian untuk jumlah guru yang sudah mengisi itu mayoritas semuanya sudah 7 topik Pak. Kemudian ada sekitar 5 sekolah yang belum 7 topik karena memang saya lihat dari awal itu ada beberapa yang masih tergolong guru baru, mereka baru memulai Pak. Jadi kalau yang rekan-rekan lain karena di awal dulu kita sudah ada mereka 2-3 topik, jadi tinggal melanjutkan. Jadi ada sekitar 4 sekolah ini mereka belum full, cuman mereka berjanji kepala sekolahnya nanti sebelum tanggal 10 semuanya akan sudah dilengkapi, nanti akan melaporkan kepada kami Pak, nanti ada diberikan semacam buktinya itu seperti screenshot dan lainnya seperti itu Pak, itu untuk khusus 4 sekolah. Lalu ada 2 sekolah yang sudah luar biasa, mereka seluruh gurunya sudah mengerjakan hingga 7 topik dan sudah mendapatkan beberapa sertifikat. Jadi dari yang sudah saya datakan itu Pak, sertifikatnya itu ada sekitar 25 sertifikat yang sudah terbit karena di SD ini rata-rata masih lumayan banyak yang baru ya Pak. Kemudian sekolah yang terbaik itu yang paling banyak mendapatkan sertifikat itu dari SD Negeri 15 dan SD Negeri 22 Pak. Oke, kemudian untuk sekolah swasta benar seperti yang Pak Amin katakan, kemarin ketika kami turun di lapangan juga mereka mengatakan kalau di swasta itu kan tidak ada yang namanya SKP. Cuma di sini kami memberikan informasi bahwa sebenarnya mereka harus belajar ini adalah karena di tahun ajaran baru kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka bukan hanya di kelas 1 dan 4. Jadi dengan mereka mempelajari itu kan otomatis ke diri mereka akan ada ilmu yang bisa mereka terapkan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru. Jadi untuk sekolah swasta memang di antara semua sekolah itu sekolah swasta yang rata-rata masih ada baru mengerjakan sekitar 4 sampai 5 topik. Jadi tapi mereka berjanji sebelum tanggal 10 mereka akan berusaha keras bersama-sama menyelesaikannya. Untuk dari gugus 2 Pak, kira-kira ini aja yang bisa saya laporkan sementara Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Nuriah yang telah memberikan laporan dari gugus 2 untuk Kecamatan Tebing Tinggi. Luar biasa, tentu apresiasi yang kami berikan karena termasuk ada yang masuk sekolah penggerak Ibu tadi katanya ya. Itu memang sudah luar biasa. Terkait dengan masalah sekolah swasta, kemarin karena kita disampaikan berkaitan dengan masalah SKP, sebenarnya mau swasta tidak swasta atau negeri, itu pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan masalah pendidikan. Jadi bukan masalah SKP dan tidak SKP-nya. Cuma karena kemarin yang dibahas masalah SKP, maka yang terlibat sebenarnya ya memang sekolah negeri itu. Sebenarnya SKP juga sekolah swasta harus diterapkan juga, cuma karena tidak berkaitan dengan masalah naik pangkat, maka SKP tidak dibuat. Padahal seharusnya SKP juga dibuat di setiap satuan pendidikan, bukan hanya di sekolah negeri. Baik Ibu Siti Nuriah, terima kasih sekali lagi dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi gugus 2 dan Ya, selanjutnya Pak, gugus 1 atau gugus 3 yang belum? Tebing Tinggi untuk gugus 1 dan gugus 3 ada? Kalau tidak ada ke kecamatan yang lain barangkali? Rangsang, Pak. Izin Pak, boleh saya Pak? Oke, Rangsang. Ibu Baik. Miss Dawat. Iya, Pak. Oke. Baiklah, terima kasih.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang mana saya waktu pendampingan kemarin mendapat tugas di Gugus 2 Ransang. Kemudian teman yang mendampingi saya adalah Ibu Wulandari. Jadi di sini saya mau melaporkan Pak bahwa Gugus 2 Ransang ini ada yang SD yang berada yang pertama sekali itu SD di Topang itu Pak, memang minta izin dengan kami bahwa mereka tak bisa bergabung, tapi kami memberi keleluasaan mereka 3 sekolah di Topang untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas mereka. Dan alhamdulillah mereka sebelum kita mau memulai pendampingan ini, sekolah di Topang itu rata-rata semua Pak udah hampir mencapai 7 topik semuanya, khusus untuk Topang. Kemudian lagi yang akan saya laporkan di luar dari SD Topang ini. Berapa sekolah, Bu? Di Gugus Topang itu 2 ada itu? 3 SD Pak, tapi yang masuk Iya, ke gugus gugus 2 3 ya, gugus 2. sekolah, 3 sekolah di Topang. Tapi yang masuk ke gugus 2 itu sebetulnya cuma 1 SD. Tapi dari laporan dari Topang tersebut, itu mereka rata-rata sudah hampir mencapai ke 7 topik semua Pak, waktu sebelum pendampingan dilaksanakan. Kemudian Yang di Topang. ya, sisanya itu Gugus 2 Ransang ini setelah kami data itu ada 54 guru yang harus mengikuti pendampingan. Nah, dari sana SD yang saya pantau itu yang betul-betul sudah melaksanakan kegiatan tugas mandiri ini, itu adalah SD 11 Tanjung Medang. Itu rata-rata mereka ada yang lebih dari 10 mengerjakannya Pak, dan juga sudah banyak sertifikat. Dan saya memang mohon maaf sebelumnya, memang tidak mendata berapa biji sertifikat yang didapatkan dari Gugus 2 Ransang. Tapi khusus untuk SD 11 Medang, itu memang bisa dijadikan contoh lah buat sekolah yang lain. Nah, untuk yang lainnya Pak, kami sudah mendampingi mereka sebanyak 54 orang tersebut. Dan alhamdulillah, semuanya bekerja dengan bagus dan penuh semangat dan berjanji hari Senin besok mengumpulkan semua tugas mandiri yang sudah ditugaskan, yaitu sebanyak 7 topik. Kemudian mengenai rintangan yang dihadapi di sini, kami cuma mungkin sinyalnya yang kurang bagus karena mungkin pengaruh hujan. Kemudian juga jarak tempuh ya Pak. Jarak tempuh kami itu kan ada yang di Kampung Tengah ya, Kampung Tengah atau Sungai Gayung Kiri. Kemudian Tanjung Medang, sehingga menempuh jalan menuju tempat kami pertemuan itu sangat jauh, sehingga kadang-kadang kami harus menunggu waktu untuk dapat berkumpul semuanya secara utuh. Tapi walaupun demikian, mereka tetap datang dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan tersebut. Jadi insya Allah laporan juga saya sudah buat, sudah kirim juga dengan Bu Ira dalam bentuk Google Doc ya. Mungkin dengan Bapak yang belum saya sampaikan lagi. Ya seperti absen, kemudian hasilnya, berapa hasilnya sudah ada semua dalam laporan tersebut. Jadi yang untuk satu kecamatan Ransang memang terus terang komunikasi antara kami berlima, di sini ada Ibu Marliana sama Ibu Fitriani untuk gugus 1 Ransang, kemudian gugus 3 ada Ibu Nursia. Memang nggak terjalin komunikasi Pak, sehingga nggak bisa dilaporkan seperti Pak Amin satu kecamatan. Mungkin itu jadi pembelajaran ke depan bahwa ada perlu komunikasi yang baik sehingga satu kecamatan itu dapat diambil sebuah kesimpulan progres yang dapat diambil atas tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Amin atas idenya ya. Jadi mungkin itu kesilapan dan kekurangan kami, mudah-mudahan nanti ke depan dapat diperbaiki. Oke, itu aja Pak untuk sementara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Terima kasih Bu Misdawati dari Rangsang, gugus 2 tadi yang dilaporkan. Tentunya kendala itu pasti ada berkaitan dengan masalah geografis alam dan lain sebagainya, jauh, hujan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan juga progresnya lebih baik juga karena belum ada pendampingan. Oke, untuk selanjutnya tadi ada Ibu Desi ya. Bu Desi silakan yang mau melaporkan dari Tebing Tinggi Barat, Bu Desi ya.
Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar Bapak? Ya, alhamdulillah terdengar. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, lanjut, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan melaporkan Warahmatullahi dari wabarakatuh. gugus 3 ya Pak. Untuk laporannya kami lagi proses sama Pak Suryoto selaku Ketua K3S. Nah, ini saya laporkan secara lisan dulu ya Pak. Bahwa KKG kami itu terdiri dari 5 SD yang semuanya memang aktif ikut, dan pada hari pertama itu memang sudah ikut semua. Dan memang sebelum KKG banyak sekali guru-guru yang sudah melaksanakan itu terhitung pada November 2022 ya. Pada saat surat pertama kali surat resmi dinas diluncurkan ke sekolah-sekolah itu sudah banyak yang mengerjakan. Jadi kami tinggal meneruskan saja. Nah, bahkan di KKG kami ada yang sudah mendapatkan 7 sertifikat. Nah, Bapak, kami akan melaporkan dari SD 15 Tanjung itu semuanya sudah menyelesaikan 7 topik. Mereka mempunyai guru 10 orang, jadi sudah 7 topik yang mereka lakukan. 1 diantaranya sudah menyelesaikan 10 topik setelah KKG, kemudian ada 1 orang lagi yang sudah berhasil menyelesaikan 9 topik. Dan 1 diantaranya sudah memperoleh 3 sertifikat ya Pak. Dan kemudian untuk SD 8 Tenan, itu 1 orang sudah menyelesaikan 11 topik dengan mendapatkan 7 sertifikat. 1 orang lagi 10 topik, yang lainnya clear 7 topik ya Pak. Untuk SD 5 Tanjung Katung, itu semuanya sudah 7 topik, tapi terkendala 1 Pak. Terkendala 1 orang karena terjadinya perubahan akun secara tanpa diketahui Pak. Ternyata dia kan guru honor, jadi tukar akunnya menjadi akun admin Pak. Itu yang membuat dia baru bisa menyelesaikan 1 topik, kemudian yang lainnya tidak bisa masuk lagi login ke PMM karena harus menggunakan akun admin yang dia sendiri tidak tahu kapan berubahnya. Nah, itu kami teruskan ke Ibu Dina selaku Co-Kapten Kepulauan Meranti dan masih perbaikan sampai sekarang. Nah, masalahnya Ibu itu harus mengaktifkan kembali nomor HP yang sudah tertera pada akun yang lama. Sementara HP-nya itu hilang, Pak. Nah, jadi itu jadi permasalahan. Jadi kami juga sedang menunggu perbaikan dari Co-Kapten. Bagaimana kelanjutannya akan kami terus koordinasi dengan Co-Kapten. Nah, untuk SD 17 Kundur itu sudah clear Pak, 7 topik semuanya, bahkan ada yang 9, 1 orang 9 topik. Dan kemudian untuk SD 15, 8, 5 Tanjung dan SD 17 Kundur juga udah selesai clear semua. Jadi jumlah pesertanya adalah 52 orang, semuanya 1 orang yang tidak bisa menyelesaikan karena permasalahan tadi. Nah, pada hari pertama kami kan pulangnya sore Pak, jam 5. KKG saya itu mungkin tidak berbeda ya dengan KKG yang lain ya Pak, karena 2 SD-nya adalah di seberang, di Tanjung Katung dan juga di Tanjung, di Merindang ya Pak. Jadi akses jalan itu sangat sulit dengan bahaya dan juga akses yang sangat sulit. Nah, pada hari pertama beberapa guru dari SD 15 itu kecelakaan Pak di jalan pada sore harinya. Karena mereka jatuh, karena jalan yang licin mereka jatuh beruntun ya Pak di belakang. Jadi pada hari kedua mereka tidak bisa ikuti karena mereka cedera Pak. Dan memang ada beberapa guru dari SD 15 yang domisilinya berada di Selat Panjang. Mereka bertiga yang hanya datang, tetapi terus kita koordinasi secara online untuk menyelesaikan topik-topiknya. Dan alhamdulillah SD 15 Tanjung itu sudah menyelesaikan semua topik. Dan mungkin pada kesempatan ini saya mohon juga bantuan ya dari Co-Kapten ya, bagaimana caranya mengatasi yang 1 orang yang akunnya tertukar ini ya Pak dengan akun admin ini. Saya mohon untuk penyelesaiannya karena memang tinggal beliau sendiri yang belum bisa menyelesaikan topiknya, sementara yang lain sudah selesai. Demikian laporan saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Ibu Dewi mengangkat tangan tuh Pak Husni. Pak Husninya terlempar Bu Ira. Oke. Ya. Sepertinya Pak Husni terlempar ya. Iya, Pak Husni terlempar Bu. Itu ada Ibu Dewi sama Pak Makseng Bu. Sepertinya memberikan laporan. Saya dulu Bu.
Bu Dewi singkat Bu, karena tadi untuk tebing tinggi kami sudah lihat ya dari yang disampaikan oleh Bu Siti Nuriyah. Saya persilakan kepada Bu Dewi, singkat, padat, dan jelas ya Bu ya. Terima kasih Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Tebing Tinggi, di sini saya mewakili gugus 1. Jumlah gurunya itu di situ ada 11 sekolah, jumlah gurunya keseluruhan adalah 176, yang hadir cuma 116 orang. Terus dari 11 sekolah itu semuanya mandiri berubah IKM-nya, Bu. Kemudian yang mendapat sertifikat sudah 27 orang dan ada 1 orang guru yang mendekati masa pensiun. Jadi dari kegiatan kami tersebut, Bu, hari pertama itu seluruhnya baik TK semuanya hadir. Pada hari kedua dan ketiga itu TK tidak hadir sama sekali, 1 pun tidak ada yang hadir karena mereka melaksanakan di gugusnya masing-masing. Terus untuk gugus kami ada 1 sekolah yang gurunya pada hari kedua dan ketiga itu tidak hadir, yaitu SDS Al-Muwahhidin. Itu tidak hadir sama sekali, Bu. Cuma hari pertama aja itu pun cuma 4 orang. Saya rasa itu saja, Bu, singkat dan padat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ini memang kami khususkan agak terakhir ya Pak Maksum ya dengan Ibu Tirta. Karena ini berlaku untuk SMP dan PAUD. Jadi kami mau melihat progres setiap kecamatan dulu. Kami mohon bersabar ya Pak ya. Bapak, Ibu, bentar lagi. Selanjutnya. Ini SD loh Bu. Iya, ini SMP. SMP mohon dilaporkan ya Pak ya. Iya, SD mau dilaporkan juga. SD di Merbau ya Pak ya. Ya, yang lain nggak apa-apa lanjut. Boleh kalau untuk SD. Kami persilakan Merbau, Kecamatan Merbau. Lan Pak. Atau nanti sekalian aja Bu. Nggak apa. Dengan SMP ya. Iya. Oke. Selanjutnya untuk Pulau Merbau, gimana? Ada yang hadir di sini? Ya, Bu. Oke, Pak Mahesa. Silakan Pak. Sebentar Bu, mungkin kami Pak Saifuddin tadi yang bakal ngelaporkan. Pak Saifuddin ada di ruangan ini? Ada Bu. Ya, halo Bu. Ya, silakan Pak Saifuddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aktifkan kameranya Pak. Ya Bu, sebentar Bu. Ya, oke. Karena kita direkam sama Bu Siti, katanya tadi di awal. Direcord ya Bu ya. Ya. Ayo Pak Saifuddin, aktifkan kameramu. Ayo Pak, semangat. Aktif itu. Oke. Oke, ya kan terlihat wajah gantengnya gitu ya, kata Pak Amin. Ya, silakan Pak. Ya Bu, ini di Pulau Merbau ada dua TPK Bu. Jadi kami bagi menjadi 2 karena di Merbau itu kan daerahnya sangat luas. Kemudian situasi dan kondisi alamnya juga sangat luar biasa Bu. Jadi makanya kami bagi 2. Jadi untuk yang saya laporkan untuk di Rayon 3 dan Rayon 4, gugus KKG Rayon 3, Rayon 4 Bu. Ya. Baik. Untuk Rayon 1 dan Rayon 2 nanti ada Bu Anis yang akan melaporkan insya Allah. Baik Bu, untuk progres sampai hari ini dapat kami sampaikan dulu Bu bahwa untuk hari pertama kegiatan kita itu di tempat kami nggak bisa jalan Bu. Jadi sampai 3 hari nggak bisa jalan karena pada waktu itu terjadi mati, lampu lainnya mati. Kemudian secara otomatis kalau mati listriknya di tempat kami juga jaringannya juga mati Bu. Jadi nggak bisa mengerjakan. Jadi guru-guru ini nggak bisa mengerjakan selama 2 hari. Terus ditambah tadi juga 2 hari yang kemarin juga hujan deras mengakibatkan gangguan jaringan sehingga guru-guru mengalami kesulitan untuk menyelesaikan
PMPM nih Bu. Nah, untuk progres sampai malam ini kami dapat bahwa dari KB Mutiara Hati itu dari Tanjung Bunga jumlah gurunya ada 5 yang sudah menyiapkan 3 topik untuk KB ini 3 topik Bu untuk sampai sekarang ada yang 4 topik tapi kalau ini 3 topik jumlah gurunya ada 4 orang kemudian yang masih on progress katanya insya Allah besok selesai 1 orang kemudian untuk KB Harapan Bunda ini di Tanjung Bunga juga jumlah gurunya 5 orang, yang menyelesaikan sampai 3 topik sudah 4 orang, kemudian yang on progress masih ada 1 orang. Kemudian Bu, ada permasalahannya Bu, bahwa yang untuk kepala sekolahnya ini untuk aksi nyatanya kosong. Nggak bisa diisi aksi nyatanya katanya. Jadi seluruh kepala sekolah atau kepala sekolah KB Harapan Bunda Bu. Oke. PAUD ya, KB. Nah, KB Harapan Bunda. Jadi dia udah siap 3, sementara anak buahnya sudah siap 4 katanya. Sudah siap 4 sampai aksi nyata. Dia cuma bisa 3 katanya. Karena untuk yang keempat itu dia nggak bisa buka untuk kirim aksi nyata itu blank katanya, kosong. Nggak bisa, tadi di otak-atik katanya sampai malam nggak bisa juga katanya. Jadi kami coba untuk besok kami lihat apa permasalahannya. Nanti kami koordinasi kembali. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Iya. Ya. Kemudian untuk TK Kuala Merbau ini jumlah gurunya ada 6 orang yang sudah menyelesaikan 4 orang, kemudian yang 2 orang ini masih on progress, kemudian yang 2 orang ini Bu masih statusnya masih honorer, yang 2 orang ini sementara untuk PNS semuanya udah selesai untuk TK Kuala Merbau. Kemudian untuk SD 1 Kuala Merbau ini jumlah gurunya ada 9 orang, yang sekarang yang sudah selesai 7 topik 4 orang, kemudian yang 5 orang ini masih on progress. Tapi tadi ada jaminan dari kepala sekolah bahwa untuk yang 5 orang yang on progress ini mudah-mudahan besok mereka sudah selesai semuanya katanya. Kemudian untuk SD 10 Kuala Merbau ini jumlah gurunya ada 10 yang sudah menyelesaikan 7 topik ini 9 orang. Satu orang ini masih menjadi pertanyaan besar Bu. Karena begini, 1 orang ini dia sekarang menjadi PLT Bu. Jadi datanya tidak termasuk ke dalam guru di SD 10 gitu. PLT Pak. Iya, Korwil di Pulau Merbau itu dia sebenarnya kan tetapi dia PLT gitu. Data Dapodik SD 10 itu tidak, dia namanya tidak, sehingga dia tidak bisa mengisi MMI gitu. Jadi untuk permasalahan ini gimana Bu? Oke, Pak. Untuk informasi sesi tanya jawab kita tampung dulu permasalahannya. Baik. Tinggal 2 lagi Bu. Tinggal 2. Kemudian untuk SDN 15 Tanjung Bunga itu SD saya sendiri, jumlah gurunya ada 12 orang. Kemudian 1 lagi tenaga administrasi PNS, tetapi dia tamatan SMA. Jadi kemarin konsultasi dengan Pak Sarudi, katanya untuk yang SMA itu katanya dia menjadi tenaga administrasi. Jadi makanya jumlah gurunya jadinya 12 orang yang sudah sampai ke topik 7 dan aksi nyata juga alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah SD 16 Tanjung Bunga. SD 16 Tanjung Bunga ini jumlah gurunya ada 9, yang sudah menyelesaikan 7 topik ini ada 6, kemudian yang masih on progress ini ada 3. 1 orang ini cuti melahirkan Bu. Jadi cuti melahirkan ini apakah harus menyelesaikan atau bagaimana nanti Bu bisa kami sampaikan nanti ke mereka. Kalau menurut saya ini memang harus juga diselesaikan walau bagaimana. Tapi nanti kalau memang ada dispensasi dari Bu silakan nanti ditanya jawab disampaikan kepada kami. Jadi untuk yang sudah siap seluruhnya dari 7 sekolah yang ada di data kami ya, itu 40 jumlah gurunya ada 56 orang. Ada 56 orang. Kemudian yang sudah selesai menyelesaikan aksi nyata sampai dengan topik 7 untuk ke-7 topik untuk SD, kemudian 3 topik untuk PK, itu ada 43 orang. Kemudian yang masih on progress ada 13 orang.
kemudian Bu, satu lagi untuk yang mendapat sertifikat, untuk sekarang yang mendapat sertifikat hanya SD 10 Kuala Merbau dan itu masih 1 orang yang mendapat sertifikat Bu. Sementara yang Iya. lain sepertinya belum Waiting ya Pak ya, belum masih ada. menunggu. Oke, ya. Oke Bu, Iya. hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke Bu Anis untuk melaporkan progres untuk di Oke. apa? Untuk di Eh, rayon 1 iya. dan 2. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Rayon 3, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kecamatan yang lainnya terlebih dahulu. Kami dalam rangka mengingat waktu, jadi kami cukup mensampelkan untuk rayon 3 dan 4 itu untuk yang diberlaku di Pulau Merbau. Selanjutnya yang tampak di layar saya ini penuh harapan ya dari Tebing Tinggi Timur, Pak Nasir. Ya, silakan Pak Nasir. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari Tebing Tinggi Timur akan melaporkan akselerasi kurikulum mereka pada platform Merdeka Mengajar. Di Tebing Tinggi Timur, sekolah dasar sebanyak 12 sekolah dengan jumlah guru 88 orang. Sampai saat ini yang sudah melapor ke kami baru 6 sekolah, selainnya masih terkendala dengan sinyal. Dan 6 sekolah yang sudah melapor, sebanyak 41 orang guru yang sudah menyelesaikan 7 topik dan 7 aksi nyatanya. Selainnya masih on progress. Ya. Separuh ya Pak ya? Karena separuh. belum masuk laporan. Oke, ya. Oke. Jadi 6 sekolah itu akan kami tunggu sampai hari Senin laporannya. Tadi kami sudah menghubungi kepala sekolah masing-masing. Belum bisa mengirim, katanya sinyal kurang bagus di daerahnya. Begitu Bu. Jadi begitulah laporan kami sudah hampir separuh, sudah lewat separuh yang mengerjakannya, yang sudah siap. Selebihnya masih on progress. Demikian Bu laporan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir dari Tebing Tinggi Timur. Next selanjutnya beralih kita ke Rangsang Pesisir. Ya, di sini ada Pak Jabat yang sudah raise hand. Kami persilakan Pak Jabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon diaktifkan layarnya Pak. Lagi. Biar rekan-rekan lainnya melihat. Lagi sedang Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil kegiatan kami selama 3 hari Bu. Itu kami lakukan di 2 gugus, kami jadikan 1 dengan pola sekolah yang datang kami tetapkan 1 hari itu ada 7 sekolah ditambah dengan TK. Jadi untuk laporan kegiatan saya tidak bisa sampaikan malam ini karena saya memberi waktu kepada kawan-kawan mulai dari SD dan TK. Kemarin saya dibantu dengan Pak Lucy, Bu Lucy dan Pak Aziz ada dalam ini mungkin. Kendala kami Bu, banyak ID belajar yang passwordnya lupa gitu Bu. Jadi pada hari pertama kegiatan banyak guru-guru itu harus mencari passwordnya kembali gitu. Terus untuk di TK itu mungkin Bu Lucy saya sampaikan langsung ya Bu Lucy. Itu hampir semua dari TK banyak belum login ke platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk kegiatan ini kami memberi waktu sampai ke hari Senin untuk kawan-kawan ya, alhamdulillah untuk kemarin itu di SD 1, SD 6 ada yang sudah mendapatkan 7 sertifikat untuk seluruh gurunya. Dan SD 1 Sonde itu sudah mendapat 10 sertifikat, alhamdulillah. Jadi progres yang ke depan kami masih menunggu sampai hari Senin, Bu. Mungkin hanya ini laporan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jabat. Ini sudah hadir sepertinya Pak Maksum ya Pak. Bukan Pak Maksum, Pak Husni ya, Muhammad Maksum. Pak Husni, bisa diterima suaranya? Bisa Bu, tadi terpental. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa Bu. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Ada 2 lagi nih kecamatan yang masih belum melapor, yaitu Rangsang Barat dan Pulau Merbau. Kami persilakan Rangsang Barat, ada yang hadir di ruangan? Perwakilan dari Rangsang Barat kami persilakan.
pending. Oke. Kita lanjut ke Kecamatan Merbau ya, udah ditunggu dari tadi Pak Maksum. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya bagian terakhir nih, ujung-ujung. Belum Pak. Kan pulang terujung Pak di situ. Betul-betul. Silakan Yang saya hormati Ibu Sekretaris, Ibu Ira, kemudian Pak Kabir. Selamat malam rekan-rekan tim Satgas PMM, nampaknya semangat semua. Baik, dari saya mewakili rekan-rekan tim dari Kecamatan Merbau ingin melaporkan sedikit. Ya, pertama kegiatan awal yang telah direncanakan itu berjalan dengan lancar, ditempatkan di SD 7 Teluk Belitung. Jumlah guru di Kecamatan Merbau itu berjumlah 117 orang untuk tingkat SD. Yang hadir hanya 66 orang. Jadi pada saat itu dibuat dalam satu tempat di SD 7. Jadi karena banyaknya peserta, jadi hanya menyampaikan materi pendataan, kemudian teknis untuk hari berikutnya. Jadi di Merbau itu Bu, hari kedua, hari ketiga itu sudah dibagi titik, ada 4 titik di sana. Titik pertama di SD 5 Lukit, titik kedua SD 10 Lantai, kemudian titik yang ketiga SD 7 Teluk Belitung, titik yang keempat SD 1 Teluk Belitung. Jadi ada titik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi di Kecamatan Merbau ini saya juga melaporkan kemarin membuat link progres. Jadi bisa saya tampilkan di sini. Mohon izin. Ya, silakan Pak. Dulu. Udah kelihatan? Belum? Belum, Pak. Belum sepertinya, Pak. Oke. Udah mulai dah. Ya. Mulai? Sudah. Oke, ini di link kami buat itu ketuntasan akselerasi IKM dan PMM di tingkat SD Kecamatan Merbau. Jadi timnya saya, kemudian Ibu Rosita, kemudian Bapak Panji Hidayat, kemudian Bapak Priani. Ya, Bapak Priani. Jadi progresnya ini di link sudah dibuat asal sekolah. Jadi pada hari ini tepatnya jam 20.54 baru 19 orang yang sampai kepada aksi nyata yang ke-7. Oke. Baru sampai. Dari 117 gitu ya, dari Pak, ya? 117. Jadi terdiri dari 26,3% dari SD 1 Teluk Belitung. Kemudian dari SD 7 52,6%. Kemudian di SD 10 itu ada 15,8%. Kemudian dari yang Lukit SD 5 itu belum ada masuk yang mengirim. Kemudian ini contoh yang sudah mengirim, ada screenshotnya semua, mulai dari aksi nyata yang pertama sampai aksi nyata yang ke-7. Itu untuk laporan progres tingkat SD di Kecamatan Merbau. Adapun paling lambat pengiriman yang disampaikan kemarin itu tanggal 7. Jadi tanggal 7 mereka sudah mengirim ke link yang tersedia. Nanti link ini akan kami bagikan langsung kepada Pak Kabid dan Ibu Sekretaris. Jadi langsung bisa
lihat di sana. Oke. Kemudian itu untuk tingkat SD di Kecamatan Merbau. Sekaligus untuk tingkat SMP, sebenarnya tingkat SMP ini kan dikelola oleh Ketua MGMP dan langsung dikoordinir oleh tim PMM itu sendiri, yaitu Ibu Sesi, yang pada malam hari ini kebetulan beliau ada kegiatan keluarga pernikahan, jadi menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan Pak Maksud bahwa untuk SMP tidak ada kendala karena Ketua MGMP kemarin sudah turun ke lapangan, kemudian didampingi oleh pengawasnya masing-masing, ya, bagi SMP 1, SMP 4, kemudian SMP 2 sudah didampingi oleh pengawas dan Ketua MGMP. Jadi untuk progresnya saya tanya, beliau belum dapat progres, tapi insya Allah dalam sebelum hari H, tanggal 8, tanggal 9 sudah masuk katanya. Kemudian ada satu orang yang bermasalah akun belajar. Oke. Mungkin itu untuk dari saya SD, SMP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Maksum. 2 laporan sekaligus dari Merbau, luar biasa. Itu untuk jenjang SD dan jenjang SMP. Nah, kami panggil selanjutnya Ibu Dameria sebentar ya Bu ya. Semoga nggak capek raisannya. Kami akan lanjut ke terlebih dahulu Ibu Tirta yang sudah, terima kasih sudah sabar menunggu ya. Silakan, ini khusus jenjang PAUD. Kami semuanya tidak sabar ingin mendengar laporan terkait PAUD yang memang bisa kita katakan di 9 kecamatan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu. Baiklah, saya akan melaporkan hasil akselerasi PMM ini di Tebing Tinggi Barat ya Bu. Berhubung kami di Tebing Tinggi Barat itu PAUD-nya buat satu tempat Bu, yaitu di TK Negeri Tebing Tinggi Barat. Itu dimulai dari hari Kamis, kami mulainya dari jam 11 Bu. Jadi anak pulang sekolah, kami langsung lanjut sampai jam 3 sore. Seperti itu. Dan alhamdulillah pas hari pertama itu semuanya hadir dan dibuka oleh Ibu Kabid PNFI sama Ibu pengawas ya, Bu Ponia datang berkunjung juga. Dan laporannya sih di TK itu ada 11 TK, KB ada 16, 1 SPS Bu. Jadi dari sekian banyak tersebut hanya beberapa yang baru buka PMM Bu. Jadi kebanyakan yang mereka belum pernah buka. Oke. Ya, baru login. Benar-benar baru login. Jadi hari pertama itu memang khusus untuk mengajari mereka dari login sampai mengerjakan topik. Dan alhamdulillah tadi laporannya saya dapat itu ada 7 TK yang sudah menyelesaikan 7 topik, malahan ada yang 8 topik beserta aksi nyatanya dengan KPI-nya ada 3. Seperti itu Bu. Jadi kalau yang sebagian itu tunggu progresnya, tapi tetap berjalan, saya tunggu. Seperti itu. Terus kemarin saya sempat hari pertama juga berkunjung ke Rangsang Barat. Berhubung pendamping di Rangsang Barat itu bagian PAUD tidak ada ya Bu ya, cuman SMP sama SD aja. Jadi pas hari pertama saya ke sana membantu sampai jam 5, setengah 6 gitu. Tapi hari kedua dan hari ketiga mereka tidak aktif lagi Bu. Gitu. Laporannya. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti PAUD yang disampaikan hanya untuk Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan bisa sedikit menyampaikan juga untuk Rangsang Barat ya Bu ya. Jadi untuk 7 kecamatan lainnya masih menunggu. Baik, Ibu Dameria, kami persilakan singkat, padat laporannya. Ya, baik Bu Ira, izin melaporkan kegiatan melengkapi gugus yang ada di Kecamatan Tinggi ya. Kami dari gugus 3. Saya akan melaporkan mengenai kehadiran yang pertama kali dari data yang saya peroleh ada 11 sekolah yang tergabung dalam gugus 3 dengan jumlah guru 168
Namun yang hadir pada hari pertama itu hanya 139 dan itu mengalami penurunan hingga di hari ketiga. Bahkan di hari ketiga ada 2 sekolah yang tidak datang sama sekali. Nah, oleh karena itu untuk progres pengerjaan PMM juga saya belum mendapatkan data secara aktual, mengingat kehadiran belum maksimal ketika di hari ketiga yang seharusnya saya bisa dapatkan pada hari yang ketiga. Namun saya bisa melaporkan dari hasil yang saya tanyakan per individu kepada guru-guru di hari ketiga, bahwasanya untuk gugus 3, guru-guru yang telah mendapatkan sertifikat ada lebih kurang 10 guru. Kemudian ada guru yang tidak mengerjakan karena mendekati masa pensiun, itu sebanyak 2 orang. Lalu ada 1 guru yang bermasalah akunnya. Lalu lebih kurang 50 guru sudah menyelesaikan 7 topik dengan status menunggu hasil validasi. Selebihnya masih di bawah 5 topik. Kendala yang dihadapi oleh guru-guru yang masih di bawah 5 topik adalah karena pengerjaan postes yang tidak lulus ya, sehingga aksi nyata belum terbuka dan harus mengulang mempelajari setiap modul. Kemudian aksi nyata juga belum selesai oleh karena bahan-bahan belum sempat disiapkan seperti dokumentasi foto dan file semisal modul, RPP maupun PPT. Bahan-bahan itu belum siap disediakan sehingga aksi nyata tidak dikerjakan. Lalu ada juga yang mengeluh karena tidak memiliki paket data untuk melihat video-video. Makanya mereka memilih untuk mengerjakannya di rumah atau di sekolah karena terlihat dengan wifi-nya. Mungkin demikian dulu laporan saya, Bu. Nanti untuk tertulisnya akan kami laporkan bersama-sama dengan gugus 1 dan 2. Terima kasih, Bu Ira. Iya, terima kasih Bu Damaria. Luar biasa, effort yang luar biasa ya untuk percepatan IKM. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami memanggil dari Rangsang Barat. Perwakilan dari Rangsang Barat sudah bisa disampaikan. Ada yang hadir? Rangsang Barat siapa ya, Pak? Pak Suryoto? Untuk Rangsang Barat, Ibu Nur Syambu, Nur Syamsia. Tapi tadi dia, tadi izin beliau katanya. Iya, ada di pesan ya, karena lagi sakit ya, gitu ya. Oke. Iya. Ya. Sebelum penutup, Bapak Ibu sekalian, Pak Kabid, ini saya tidak bisa mengabaikan yang raise hand. Ini Zurmayani. Ini kayaknya ada yang urgent untuk disampaikan. Silakan, Ibu. Zurmayani? Ya. Iya, Bu, benar. Mohon diaktifkan, Bu, kameranya. Oke, sip. Ya, silakan, Bu. Udah, Bu, udah nampak. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menyampaikan yang dari Kecamatan Rangsang, Bu. Saya bagian PAUD-nya. Oh iya, oke. Ya. Ini, Bu, kalau kami di Kecamatan Rangsang belum tergabung dengan SD ataupun SMP. Kemarin kami karena ada kegiatan manasik, jadi untuk kegiatan kumpul satu kecamatan kami belum ada, Bu. Cuman kalau di PKG saya jauh-jauh hari sudah menghimbau setiap anggota PKG saya untuk mengikuti PMM. Alhamdulillah rata-rata udah login, Bu. Cuma yang dari 15 sekolah anggota PKG saya, hanya 5 yang belum login yang dari Topang, Bu. Kalau yang dari Rangsang rata-rata sudah login. Kalau di sekolah saya gurunya 2 orang udah dapat sertifikat 2. Terus yang 3 sudah menyelesaikan 7 topik. Kalau yang sekolah lain yang Asia juga udah menyelesaikan 7 topik, itu juga sudah mendapatkan 2 sertifikat. Terus menginformasikan juga besok pagi insya Allah kalau tak ada halangan saya mau melakukan pendampingan khusus untuk pendidik PAUD di di Tebing Tinggi Timur, Bu, Sungai Tohor. Di TK Negeri Sungai Tohor, insya Allah. Mohon doanya ya, Bu. Iya, Ibu, semoga lancar ya, Bu ya. Kami semua doakan. Iya, amin. Mungkin cuma itu yang dapat saya
sampaikan Bu laporan untuk Kecamatan Rangsang. Insya Allah nanti ke depannya saya akan ini lagi bisa membuat jadwal kegiatan kapan nanti pembimbingan untuk guru-guru PAUD di PKG yang satu lagi Bu. Insya Allah. Oke Bu, cuma sampai di situ ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya sudah clear ya untuk 9 kecamatan. Banyak memang laporan yang sudah menjadi catatan untuk sementara. Kami persilakan kepada Pak Kabid untuk memimpinnya, mengarahkan kembali agenda kita. Itu Pak Saifuddin ada menanyakan mungkin sedikit. Silakan. Ya Bu. Ya, mohon maaf Pak. Ya, mengenai yang cuti melahirkan tadi Pak. Jadi kami mohon diberi dispensasi atau gimana Pak? Gitu. Mati lampu. Mati. Itu Bu Sekre silakan. Cuti lahiran itu hak ya Pak ya, hak bagi bagi ASN ya untuk cuti selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu memang kami memprioritaskan lah sebagai kaum perempuan ya, kaum ibu itu memang tidak bisa diganggu hal-hal yang memang terkait dengan pekerjaan karena negara sendiri saja sudah memberikan ya keleluasaan, memberikan hak untuk ibu yang memang dalam keadaan cuti lahiran. Nah, untuk yang cuti lahiran di sini kami sampaikan untuk belum mengganggu ya untuk aktivitas PMM ini sampai aktif kembali ke sekolah. Begitu Pak Saifuddin, bisa diterima ya? Gimana Pak Saifuddin? Oke. Udah cukup Bu Sekre? Udah cukup? Kita tutup? Untuk PAUD ya Pak Kabid ya, berarti kita ada beberapa catatan dari setiap kecamatan terhadap PAUD. Nanti mungkin kami akan menyampaikan secara spesifik khusus kepada Ibu Kabid ya, Ibu Kabid, Bu Prapti ya, Pak Kabid. Jadi artinya memang ada khusus apa pola yang dipakai untuk PAUD, apakah seperti yang digunakan Pak Amin tadi dari Tasik Putri Puyuh, mengambil narasumber rujukan dari setiap yang ada di kecamatan atau dari kecamatan lainnya. Nah, ini nanti akan kami diskusikan. Jadi Ibu Tirta dan Ibu Yani tadi ya bisa disampaikan tentunya ini akan kami sampaikan dengan Ibu Prati selaku Kabid PNFI. Nah, untuk masalah akun belajar tetap kita ada Kokapten yang memang bisa menjadi solusi ya terhadap permasalahan akun belajar ID. Nah, Pak Amin ya. Ya, Bu, sebentar. Sebetulnya kemarin itu pada saat peserta atau guru-guru ikut dengan pendampingan kami, ada satu yang terlalu jujur mereka. Jujur banget. Dia ngomongnya kayak gini, Pak Amin, bisa aja kan nanti kalau saya screen capture punya kawan saya yang udah progres, yang udah dapat sertifikat, langsung ditempelkan. Dia bilang kayak gitu kan. Lalu saya kasih tutorial untuk men-screen capture agar itu langsung ada nama akun dia gitu. Seperti saya udah kasih ke Ibu tadi, jadi kayak gitu yang original. Jadi mereka itu saya bilang dengan Ibu itu, Ibu bagus banget, hari jujur banget ya, aku bilang kayak gitu. Saya malah nggak kepikiran, kok Ibu udah ngomong kayak gitu. Selesai deh. Nanti untuk guru, untuk kawan-kawan yang dari kecamatan lain, kalau misalnya ada guru-gurunya mentok, gimana caranya men-screen capture lengkap dengan ID belajarnya, nanti Amin share aja di grup itu. Itu aja. Iya. Oke. Terima kasih Pak Amin, solusi yang luar biasa. Dan kami meyakini, mohon maaf. Kami meyakini bahwa guru-guru kita semua itu luar biasa handling-nya, kejujurannya. Jadi kami tidak pernah berpikir kalau bahwa ada beberapa guru yang memang akan menduplikat ya screenshot-nya dari guru-guru yang lainnya. Jadi kami tidak berpikir seperti itu dan kami juga berharap tidak dilakukan oleh kita semua ya, guru-guru baik pun dari dinas tentunya. Baik, kemudian Bapak Ibu. Ibu, mohon maaf, ya tadi saya terlempar. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Kabid, sebelum ditutup ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa memang surat dari yang sudah disampaikan Pak Kabid kemarin di grup kepala sekolah itu ada tentang
perekrutan narasumber berbagi praktek baik ya, NSBP ya, Pak Kabid ya. Ya. Iya, jadi artinya di sini ini adalah gelombang ketiga. Jadi kita sudah lihat banyak ruang virtual atau Zoom yang narasumber berbagi praktik baiknya itu belum berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Tanjung Pinang kah, dari Kepri, atau dari wilayah Sulawesi, Jawa yang sangat banyak. Nah, ini ada kesempatan kita untuk gelombang ketiga untuk mendaftar ke situs ya, ke aplikasinya. Ada link ya, link alamat yang disiapkan oleh Kementerian melalui Direktur Guru Pendidikan Dasar, di mana minimal 2 topik sudah diselesaikan oleh guru untuk mendaftar sebagai narasumber berbagi praktek baik, dan itu bisa berlaku dan kita bisa diundang oleh kementerian untuk bisa hadir dalam ruangan daring maupun luring. Nah, kami tentunya bersama Pak Kabid nanti akan menyurati ya, dalam arti menyurati kesatuan sekolah melalui tim Satgas kita juga minimal satu sekolah mendaftarkan 5 guru, karena progres sangat baik. Bukan 7 topik saja, lebih dari 2 topik sudah kita lampaui untuk guru-guru kita semua. Nah, jadi harapan kami semakin banyak yang daftar dari Kabupaten Kepulauan Meranti, itu artinya semakin terbuka lebar kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi praktek baik ke seluruh, bahkan se-Indonesia, walaupun itu secara virtual. Nah, itu yang selama ini kita dengarkan, kita laksanakan di Zoom ya, Zoom baik dari kementerian maupun dari PPMP. Nah, nanti suratnya tentunya akan di follow up ya oleh Pak Kabid, arahan-arahan apa saja yang kami sampaikan kepada dari dinas, menyampaikan kepada seluruh satuan sekolah. Baik Pak Kabid, itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Sekretaris. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, barangkali untuk pertemuan pada malam ini cukup sampai di sini dulu. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sekre. Dari dinas pendidikan dan terkait dengan persyaratan dari apa yang disampaikan oleh pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sudah banyak kita berkiprah di dunia pendidikan, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, kayaknya jaringan ya Pak ya. Halo Pak Usni. Jaringan kayaknya Bu. Jaringan ya. Oke. Jaringannya jelek Bu. Iya. Ya. Ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh Pokja IKM, Pokja PMM, kemudian Satgas yang berkembang saat di lapangan. Tentunya masih banyak PR kita ya, PR kita untuk menuntaskan kurikulum Merdeka ini, dan kami berharap Bapak Ibu sehat selalu ya. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan tentunya mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini untuk evaluasi dan refleksi. Ditunggu untuk surat ini ya, surat dari dinas, hal-hal yang memang
terkait dari hasil dari pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.